Kegiatan asinkronus pada WA Group. Hari ini yang hadir di Google Meet ada Tama, Alfa, Excel, Putut, kemudian ada Restu. Hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 3, pembelajaran ke-1. Indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa mengisi daftar hadir seperti biasa yang sudah Ibu cantumkan pada Google Site. Nah, anak-anak pernahkah mempunyai disk yang ada magnetnya seperti gambar di samping? Pernah, Bu. Ya, mengapa disk tersebut ketika dibuka dapat ditutup rapat kembali? Karena ada magnetnya, Bu. Pintar sekali, karena ada magnetnya atau karena ada gaya magnet. Hal tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini melalui menemukan ide pokok setiap paragraf, lalu menyimpulkan hasil percobaan tentang gaya magnet. Agar anak-anak lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini, kita lakukan tepuk anak rajin. Siapa anak rajin tepuk tangan? Siap untuk belajar tepuk tangan. Siapa anak rajin? Siap untuk belajar. Siap menjadi pintar tepuk tangan. Apa ya yang dimaksud gaya magnet? Ada yang tahu? Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi, Bu. Pintar sekali. Kita akan mengetahuinya melalui ide pokok pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan realita atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, pada teks non-fiksi ada ide pokok, yaitu inti dari teks non-fiksi itu sendiri. Pada ide pokok ada letaknya di awal, di akhir, dan di awal dan di akhir. Kalau yang di awal letaknya disebut apa, anak-anak? Deduktif, Bu. Deduktif, Bu. Pintar. Ya, pintar sekali. Kalau yang di akhir? Induktif, Bu. Pintar. Induktif. Kalau yang di awal dan di akhir? Campuran, Bu. Pintar. Paham ya, anak-anak? Bu. Nah, cara mencari ide pokok, membaca teks secara berulang, lalu menandai awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, kita akan menemukan ide pokok. Apakah ide pokok itu di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir? Sekarang kita coba teks non-fiksi tentang gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada dua buah magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda logam. Pada magnet biasanya ada kutub utara dan kutub selatan. Terima kasih, Excel. Yang kedua, kita menandai awal paragraf dan akhir paragraf. Menurut kalian, ide pokok paragraf ini berada di awal atau di akhir? Awal, Bu. Jadi, ide pokok dari paragraf ini apa? Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada dua buah magnet. Pintar sekali. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Magnet ternyata tidak hanya bisa menarik magnet lain, tapi magnet juga dapat menarik benda-benda lain. Sekarang kita merumuskan dugaan sementara percobaan yang akan kita lakukan. Menurut anak-anak, apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Gunting, jarum, Bu. Nah, gaya apa ya yang terjadi saat benda-benda tersebut ditarik oleh magnet?
Gaya magnet, Bu. Iya, betul. Nah, anak-anak nanti dapat menuliskan dugaan sementara pada buku tulis anak-anak. Kita akan buktikan melalui percobaan yang akan kita lakukan. Yang perlu kita siapkan adalah headset atau kunci motor yang ada magnetnya. Kita tempelkan peniti atau jarum pentul pada kunci atau headset. Apakah bisa menempel? Bisa, Bu. Nah, sekarang yang kedua, kita tempelkan kertas pada kunci atau headset. Apakah bisa menempel? Bisa, Bu. Percobaan pertama, menempelkan peniti atau jarum pentul pada magnet. Percobaan kedua, menempelkan kertas pada magnet. Berarti, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet terbuat dari bahan apa, anak-anak? Logam. Bahan logam. Pintar. Anak-anak nanti dapat mengerjakan LKPD 1, mencari ide pokok paragraf. Kalian tulis ide pokoknya. Nanti kalian kerjakan LKPD 2 tentang gaya. Nah, seperti ini. Nah, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kegiatan asinkronus pada WA Group. Nah, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Tepuk jari 1 tuh, tepuk jari 2 wah, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Tepuk semua, duduk yang rapi dan siap belajar. Sudah siap belajar semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sekarang kita akan melakukan pembahasan LKPD 1 yang telah kalian kerjakan, yaitu menemukan ide pokok dari teks non-fiksi. Siapa yang berani membaca? Saya, Bu. Ya, silahkan Bunga. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Pintar, terima kasih. Sekarang kita akan membahas LKPD kedua, hasil percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Apa yang terjadi saat kalian mendekatkan magnet dengan peniti atau jarum pentul? Menempel, Bu. Iya, pinter. Nah, apa yang terjadi saat kamu mendekatkan magnet ke benda seperti kertas, daun, dan kayu? Tidak akan menempel, Bu. Pinter. Terbuat dari apa benda-benda yang ditarik magnet tadi? Logam, Bu. Pinter. Nah, apa gaya yang terjadi saat kamu mendekatkan magnet pada benda-benda tersebut? Gaya magnet, Bu. Gaya magnet, Bu. Pinter. Nah, sekarang dibaca coba. Gaya yang digunakan dalam percobaan saat mendekatkan benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah gaya magnet. Contoh magnet adalah pada benda yang terbuat dari bahan logam atau besi, Bu. Terima kasih Bunga, pintar sekali. Lalu kita akan menyimak video tentang gaya magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari pada kompas untuk penunjuk arah, mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi, paku-paku di jalan raya, kemudian magnet pada penutup pintu kulkas dan magnet pada hiasan kulkas ya. Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Mencari ide pokok, menyimpulkan percobaan gaya magnet, Bu. Pintar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan atau adakah materi yang belum jelas? Tidak ada, Bu. Anak-anak nanti jangan lupa kerjakan soal evaluasi setelah Google Meet hari ini. Untuk tindak lanjut, anak-anak pelajari materi berikutnya pada subtematika pembelajaran kedua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta Putra untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Putra. Anak-anak, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil keterampilan menyimpulkan hasil percobaan dengan penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing
pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Kandang Sapi 1 Sragen. Yang pertama, tabel perbandingan ketuntasan klasikal tiap siklus. Pada pratindakan ada 12 peserta didik yang tuntas. Siklus 1 pertemuan 1 ada 14 peserta didik yang tuntas. Siklus 1 pertemuan 2 ada 17 peserta didik yang tuntas. Siklus 2 pertemuan 1 ada 19 peserta didik yang tuntas. Dan siklus 2 pertemuan 2 ada 21 peserta didik yang tuntas atau telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, yaitu sebesar 75. Selanjutnya, ada perbandingan rata-rata tiap siklus. Pada pratindakan, rata-rata klasikal ada 56,78, siklus 1 pertemuan 1 66,4, siklus 1 pertemuan 2 73,6, siklus 2 pertemuan 1 81,48, siklus 2 pertemuan 2 adalah 84,48. Kemudian ada diagram perbandingan nilai terendah dan nilai tertinggi pada tiap siklus. Pada pratindakan nilai terendah ada 25, nilai tertingginya ada 75. Pada siklus 1 pertemuan 1 nilai terendah 37,5 dan nilai tertinggi 87,5. Siklus 1 pertemuan 2 meningkat, nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Siklus 2 pertemuan 1 nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 100. Dan pada siklus 2 pertemuan 2 nilai terendah 67,5 dan nilai tertinggi 100. Kemudian saya akan menyampaikan perbandingan kategori keterampilan menyimpulkan hasil percobaan pada tiap siklus. Berikut adalah diagram perbandingan kategori keterampilan menyimpulkan hasil percobaan pada tiap siklus. Pada tahap pratindakan ada 8 anak yang tidak terampil, 4 anak kurang terampil, 1 anak cukup terampil, 12 anak yang masuk kategori terampil, dan belum ada anak yang masuk kategori sangat terampil. Pada siklus 1 pertemuan 1 ada 5 anak yang masuk kategori tidak terampil, 3 anak kurang terampil, 3 anak cukup terampil, dan 14 anak masuk kategori terampil. Belum ada anak yang masuk kategori sangat terampil. Siklus 1 pertemuan 2 tidak ada anak yang masuk kategori tidak terampil, 4 anak masuk kategori kurang terampil, 4 anak masuk kategori cukup terampil, 15 anak masuk kategori terampil, dan 2 anak pada kategori sangat terampil. Siklus 2 pertemuan 1, tidak ada anak yang masuk kategori tidak terampil, 1 anak masuk kategori kurang terampil, pada kategori cukup terampil ada 5 anak, pada kategori terampil ada 15 anak, dan pada kategori sangat terampil ada 4 anak. Yang terakhir, pada siklus 2 pertemuan kedua, sudah tidak ada anak yang masuk kategori tidak terampil dan kurang terampil. Ada 4 anak yang masuk kategori cukup terampil, 17 anak sudah masuk kategori terampil, dan ada 4 anak yang masuk kategori sangat terampil. Demikian adalah hasil tindakan saya pada keterampilan menyimpulkan hasil percobaan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing pada kelas 4 SD Negeri Kandang Sapi 1 Sragen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.